Kemudian yang kedua, dibutuhkan seorang thalib, ya, orang yang belajar, murid yang mukhlis, yang ikhlas dalam belajarnya. Kemudian dibutuhkan orang-orang yang paham, ya, jadi dia bukan hanya hafal tapi paham, ya. Kemudian yang ketiga, membutuhkan kitab. Nah, kitab ini penting, ya. Tapi yang lebih penting adalah metode daripada kitab seorang guru. Lebih penting daripada metode kitab adalah seorang gurunya. Gurunya itu lebih penting daripada kitabnya. Ada lagi yang lebih penting daripada gurunya, apa? Ruhul mudarris, jiwanya, rohnya, ya, jiwanya seorang guru. Kemudian terakhir, tulul umr fit tahsil, yaitu sepanjang usia kita belajar, ya. Dan cukuplah seorang penuntut ilmu, seorang murid, dia menjadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala membentangkan sayapnya ridho terhadap orang yang sedang belajar, ya. Dan setiap anggota badan kita itu perlu ada riyadhahnya, dan riyadhah jiwa kita itu dengan menuntut ilmu, ya. Dan bahkan dijadikan sebagai sebab, ya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adab dalam baca Al-Qur'an, tilawatul Qur'an. Al-Qur'an itu adalah definisinya kitabullah al-muqaddas, kitab suci Allah yang suci, al-munazzal, yang diturunkan ala sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara Jibril, al-mutahadda, yang dijadikan sebagai tantangan. Jadi Al-Quran itu setiap ayatnya menantang orang. Bisa gak bikin kayak begini? Ya, yang ditantang orang yang betul-betul ahli bahasa pada zamannya, ya, tapi nggak bisa, satu ayat pun mereka nggak bisa bikin. Kemudian al-bi'aqsa suratin minhu al-mu'jiz, ya, yang Allah berikan i'jaz, ya, i'jaz dalam bahasa, i'jaz, ya, dalam pengetahuannya, ya. Maka di sini ada beberapa ulama yang mengambil i'jazul Quran, ya, mukjizat Al-Quran dari segi saintifik, ya. Itu ada beberapa ulama yang menulis kitab itu, dan itu membantu kita untuk lebih yakin dengan isi Al-Quran, yang diawali dengan surah Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, yang sampai kepada kita tawatur, dengan tawatur. Artinya apa? Melalui segerombolan banyak orang kepada segerombolan banyak orang dan seterusnya, ya. Jadi tidak akan mungkin, ya, ada celah di situ untuk terjadinya penyelewengan, ya. Dan tidak ada kitab suci yang betul-betul dijaga seperti itu kecuali Al-Quran, ya, betul-betul terjaga, ya. Al-muta'abbad bitilawatih, yang betul-betul menjadi ibadah kalau kita baca. Jadi kita baca Al-Quran tanpa niat ibadah, itu jadi ibadah. Al-maktub fil mushaf, yang tertulis dalam mushaf, ya, yang kita sering, ya, baca. Dan ayat-ayatnya, ya, kita taunya seringnya ayatnya ada berapa? 6.666 ayat, ya. Betul, ada ulama yang mengatakan demikian. Ada lagi yang mengatakan ayatnya terdapat 6.236 ayat. Suratnya ada 114 surah. Kemudian ada 30 juz dan ada 60 hizib, ya. Jadi hizib itu 2 hizib 1 juz, ya. Kemudian kalimatnya, ya, yaitu terdapat 77.437 kalimat daripada Al-Quran, ya, 77437. Kemudian huruf-hurufnya, ya, berapa hurufnya itu, ya, banyak banget, ya, 323.671 323.671 huruf, ya. Itu saking pedulinya, ya, para ulama, ya, guru-guru kita kepada Al-Quran, sehingga hurufnya pun dihitung.
Itu berapa lama ngitung hurufnya? Ya. Dulu belum ada Google, ya, belum ada yang lain-lainnya. Kemudian kita masuk kepada adab. Nah, karena kitab ini membahas tentang adab-adab. Ya. Adab membaca Al-Quran tentunya kita wudu, ya, berwudu qabla qiraah. Kemudian isti'malus siwak, ya, usahakan untuk memakai siwak. Kemudian al-julus ala maudhi' tahir, duduk di tempat yang suci. Dan sebelum membaca kita baca al-isti'adah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada godaan setan, ya. Lagi pengen ibadah aja kita diminta untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, istihdar azamatullah. Ya, kita menghadirkan keagungan Allah, kebesaran Allah. Ka'annaka taqra amamahu, seakan-akan engkau membaca di hadapan Allah. Ya, maka fa'alaikal khusyuk. Kita harus khusyuk tuh ketika baca. Jangan cuma sekedar memenuhi tajwidnya, hurufnya, makharijul hurufnya, panjang pendeknya, wakofnya dan seterusnya. Enggak. Tapi kita betul-betul berada di hadapan Allah, maka kekhusyuan dan ketenangan ketika membaca. Ya.